UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Namun, di tengah era digital, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Keterbatasan akses, waktu, dan biaya membuat pelaku usaha sulit mengikuti pelatihan bisnis secara berkelanjutan. Banyak tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM agar mampu menjalankan bisnis secara optimal. Untuk tantangan sih, yang jelas sejak COVID itu kan jadi banyak bermunculan UMKM lain nih yang maksudnya yang produknya sejenis, harganya kompetitif gitu. Jadi ya untuk mempertahankan usaha itu kita harus siap sih dengan perubahan zaman yang ada. Kayak sekarang udah beralih ke digital jualannya, harus banyak-banyakin konten, berinteraksi dengan customer gitu. Terus diferensiasi produk gitu. Berdasarkan temuan permasalahan tersebut, tim peneliti dari Politeknik Negeri Media Kreatif bersama Human Initiative mengembangkan sebuah solusi berbasis teknologi. Platform e-learning UMKM berbasis Android hasil hibah riset Kemdiktik Saintek skema prototipe tahun 2025 bernama Umkaya. Umkaya merupakan aplikasi yang dikembangkan sebagai pendamping belajar dan manajemen usaha digital. Umkaya lahir dari semangat untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah oleh tim peneliti Polimedia. Baik, di tim kami ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Elviana dan Bapak Adrian. Jadi UMKM ini kan merupakan salah satu penyangga ekonomi Indonesia ya. Sangat besar dampaknya bagi perekonomian kita, bahkan dia memberikan peran lebih dari 60% terhadap GDP Indonesia. Tetapi sayangnya saat ini UMKM banyak mengalami tantangan-tantangan gitu ya. Padahal Indonesia ini memiliki potensi yang sangat kaya, kemudian bisa dikembangkan oleh rekan-rekan UMKM. Ya, tentu kalau bicara terkait dengan UMKM memang saat ini banyak ya UMKM di Indonesia dan tentunya di setiap UMKM itu punya tantangan tersendiri gitu ya. UMKM itu kan punya dari latar belakang yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang punya pendidikan yang mumpuni, ada juga yang kemudian punya pendidikan yang ya maaf boleh jadi di SMA mungkin nggak cukup ya atau belum ada di level itu, sehingga memang tantangan terbesarnya adalah bagaimana agar memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan penguatan kepada UMKM ini agar UMKM itu bisa menyesuaikan diri agar mereka juga bisa berkembang ke depannya. Jadi inovasi paling besar yang kami lakukan dengan aplikasi ini adalah memberikan akses tanpa batas, tidak terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu untuk pelaku UMKM. Dan tentunya aplikasi ini bersahabat apapun keterbatasan yang dimiliki oleh rekan-rekan UMKM. Baik rekan-rekan UMKM disabilitas, baik itu perempuan maupun di daerah-daerah yang mungkin kurang bersahabat untuk melakukan pembelajaran ataupun pelatihan terkait peningkatan kualitas dan bagaimana menjadi UMKM yang berkarya. Jadi tidak hanya belajar di dalam ruangan, belajar pun bisa melalui genggaman tangan. Maksudnya dari aplikasi ini kita dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Jadi kalau fitur yang paling istilahnya bermanfaat ya, itu tentunya adalah fitur untuk pencatatan ya. Jadi bagaimana kita itu belajar sesuatu, tercatat, terdokumen, real time, dan itu bisa dirunut sehingga kita benar-benar bisa mengecek seberapa besar sih progres kita sebagai pelaku UMKM, kemudian seberapa besar sih peningkatan pengetahuan kita
sebagai pelaku UMKM ketika sebelum melakukan pembelajaran melalui e-learning dan sesudah melakukan pembelajaran sesudah e-learning. Kemudian juga ada untuk memfasilitasi para fasilitator UMKM ya. Betul. Jadi teman-teman fasilitator UMKM tentunya juga bisa lebih memetakan peserta didiknya, UMKM binaannya, ini UMKM ini, oh progresnya seperti ini. UMKM ini yang lain bagaimana progresnya sehingga ketika mereka mau mengembangkan itu lebih tepat sasaran. Materi disusun sesuai kebutuhan nyata pelaku UMKM, termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Untuk memastikan kualitas dan kemudahan penggunaan, dilakukan uji black box oleh tim ahli kewirausahaan Polimedia, serta uji efektivitas bersama pelaku UMKM dari berbagai daerah. Kalau kedepannya tentunya otomatis kita akan selalu melakukan update ya. Jadi seperti sebatas yang kita ketahui dari uji publik yang sudah kita kembangkan itu adalah ternyata disparitas pengetahuan di daerah dan di pusat itu ternyata sangat tinggi, sangat besar ya. Jadi kita benar-benar ingin mengembangkan mana yang sesuai dengan kebutuhan up to date dari UMKM. Pengetahuan mengenai digital marketing misalkan, itu kan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Syarat dan ketentuan untuk menjual produk di platform-platform digital ya, untuk di e-commerce digital itu selalu berubah setiap tahun. Jadi kita selalu akan mengupdate tentang itu. Kemudian regulasi. Sekarang ke depan itu nanti ada yang namanya sertifikasi halal itu wajib. Kemudian di beberapa e-commerce itu mewajibkan BPOM dan sebagainya. Otomatis itu akan kita integrasikan, ilmunya kita kembangkan dan kita integrasikan ke dalam Kaya ini. Udah enak sih Mbak dipakainya aplikasinya. Jadi kalau kita mau pelatihan apa kan tinggal nyari aja tuh materi-materi pelatihannya. Jadi buat yang nggak bisa waktunya, yang nggak ketemu waktunya buat tatap muka, jadi bisa cukup dengan online aja. Ya kalau zaman sekarang sih lebih enak e-learning ini gitu, dengan adanya pelajaran dengan dengan pelajaran dengan e-learning ini itu sangat-sangat membantu, lebih fleksibel kalau menurut saya. Hasil uji coba menunjukkan peningkatan kepercayaan diri pelaku UMKM, terutama pelaku usaha yang baru mengenal teknologi digital. E-learning UMKM dan aplikasi Kaya bukan sekedar inovasi teknologi, tetapi langkah nyata untuk memberdayakan pelaku usaha kecil menengah. Menurut saya itu sangat bermanfaat sekali gitu ya buat para UMKM yang ingin mengupgrade kapasitasnya, ingin tumbuh dan ingin naik kelas. Ucapan terima kasih kita aturkan kepada Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi melalui hibah BIMA-nya skema uji prototipe tahun 2025 sehingga program ini bisa terlaksana. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Media Kreatif atas dukungannya sehingga program ini dapat terlaksana dengan selesai. Kemudian tak lupa kita aturkan terima kasih kami kepada mitra yaitu Human Initiative yang sudah menjembatani kami untuk melakukan uji publik kepada pelaku UMKM dari 13 provinsi di Indonesia. Dan untuk segenap teman-teman, rekan-rekan, dan pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya program ini, kami haturkan terima kasih. Dari langkah kecil, lahirlah perubahan besar. Melalui kolaborasi, inovasi, dan semangat berkarya, kami percaya bahwa setiap usaha lokal punya potensi untuk mendunia. Kaya, UMKM berkarya dan berdaya.